Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke presentasi, eh, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Salma Sabrina dengan NIM 2205455 dari kelas DKVB, eh, Fakultas Pendidikan Seni dan Desain Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan untuk UAS Sejarah Desain. Eh, saya mengambil aliran atau mazhab desain yaitu Late Modern. Eh, Baik, kita langsung saja ke presentasinya ya. Late Modern. Late Modern berlangsung dari tahun 1945 sampai 1960. Late Modern ini terjadi pasca Perang Dunia Kedua. Late Modern ini didominasi oleh inovasi-inovasi Amerika, namun gaya ilustrasi terinspirasi dari European avant-garde yang modernis. Pada masa keemasannya, Late Modern style ini berkembangnya itu di bidang periklanan dalam bentuk teknik typesetting, fotografi dan tipografi, dan writing atau percetakan yang modern telah banyak digunakan sehingga nambah metodologi prinsip-prinsip dalam desain. Late Modern. Karya-karya Late Modern eh, Karya-karya Late Modern ini menunjuk prinsip simplicity and non-decorative. Artinya eh, eh, karya Late Modern ini memiliki prinsip yang simpel dan emang nggak dekoratif dalam membuat sebuah desain. Pada masa itu sudah ada teknik gunting dan menempel yang masih menjadi inovasi hingga saat ini. Pada masa itu, orang Amerika mengembangkan gaya antil dari pribadinya, gaya dari dirinya sendiri yang sederhana. Para seniman dan desainer menggabungkan bentuk organik dan menyusun geometri sederhana. Faktor terjadinya late modern. Faktor jadi Faktor terjadinya late modern. Pada tahun 1160-an, awal mula runtuhnya international style, masa antara tahun 1980 munculnya aliran late modern seiring perkembangan zaman setelah runtuhnya arsitektur modern pada tahun 1975 dan ditandai dengan munculnya bangunan-bangunan dengan arsitektur postmodern atau yang bisa disebut neo-modern. Akhirnya ideologi late modern. 1. Gaya yang sengaja. 2. Pragmatif. 3. Longgar. 4. Kapitalis. 5. Elitis profesional. 6. Bersifat menyeluruh. 7. Senimannya tertekan. Dan arsitektur memberi pelayanan. Mungkin arsitektur seniman itu tertekan karena emang mungkin lebih sulit untuk bereksplorasi dengan karyanya. Ciri-ciri late modern. 1. Komunikasi yang berkonsep. 2. Kecerdasan kreatif. 3. Pencampuran berbagai teknik fotografi, typesetting, dan printing. 4. Menggunakan konsep minimalis yang berfokus pada bentuk geometris dan dipadukan dengan bentuk organik. 5. Penggunaan font dalam desain biasanya menggunakan jenis font yang tebal namun sederhana. Penggunaan font dalam late modern ini tuh lebih ke font sans serif ya, yang emang nggak ada apa namanya garis bawah atau garis samping kayak font serif. Nah, kalau font serif itu lebih identik ke Victorian era ya. Tokoh-tokoh yang mempengaruhi late modern. Yang pertama ada Andy Warhol.
maaf. Andy Warhol, Andy Warhol merupakan seniman pop art. Karyanya sangat kreatif, inovatif, mengubah produk-produk komersial, dan Andy Warhol memperkenalkan aliran pop art ke seluruh dunia. Andy Warhol ini seorang seniman. Dia dari Slovakia atau Serbia, saya lupa, pokoknya dia dari Eropa Timur. Dan dia besar di Amerika. Uh, uh, Kenapa dia bisa jadi seniman? Karena Ibu ini seorang apa sih, juru rias. Jadi seninya itu apa namanya, terlahir dari ibunya. Salah satu karyanya yang terkenal adalah Sambal Sop Eye. Andy Warhol membuat karya ini karena dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dia sangat menyadari bahwa kalori sup ini memenuhi supermarket dan kebutuhan sehari-hari. Jadi dia membuat pop art ini karena dia tahu kalau emang makanan kaleng ini nih emang apa ya, merupakan makanan instan yang emang dibutuhin gitu untuk mungkin masyarakat Amerika saat itu. Mungkin kalau Indonesia makanan instannya itu yang selalu ada ya pasti ada itu adalah Indomie atau enggak mie instan, karena kan lebih praktif aja lah untuk dimasak, sama halnya dengan sambal sop ini, saus tomat atau ya. Terus ada Lester Bell. Lester Bell merupakan desainer grafis otodidak yang dikenal karena pekerjaannya yang kuat dan langsung dalam identitas korporat, editorial, periklanan, dan pengemasan. Lester Bell ini merupakan desainer grafis dari Amerika Serikat. Dia berfokus kepada logo juga. Dia berfokus pada ya hal-hal desain grafis. Dan satunya poster yang saya tunjukkan ini yang berjudul Rural Electrification Administration. Dan dia juga seorang logo desainer yang sangat terkenal. Terus selanjutnya ada Roy Littleton. Roy Fogg Littleton merupakan seniman pop art yang berasal dari Amerika. Ia menjadi terkenal karena lukisan kartun komiknya yang cerah dan berani, serta lukisan benda sehari-hari. Bindai, teknik yang digunakan Littleton di sebagian besar karyanya disebut bindai, mengacu pada teknik cetak mereproduksi serangkai titik di atas kertas. Dia akan menggambar dengan tangan gambar dari kartun yang menginspirasinya. Sebelum memproyeksikannya ke kanvas dalam skala besar dan mengisi formulir dengan titik-titik bindai berwarna. Jadi maksud kayak ini, mungkin kalau bisa disimpulkan, mungkin dia pakai teknik pointillis, yaitu teknik titik-titik, tapi bukan hitam putih pointillisnya, tapi mereka warna-warna yang cerah. Mungkin kalau yang suka kartun Marvel atau komik Marvel, dia salah satu pembuatnya gitu. Karena mungkin banyak juga komikus-komikus sana yang emang terinspirasi dari Bendis sendiri. Oke, selanjutnya ada Saul Bass. Saul Bass merupakan desainer grafis berasal Amerika. Saul Bass dikenal sebagai desainer untuk animasi, pembuka film, poster, dan logo korporat. Jadi dia itu dikenal karena seorang animasi dan dia seorang desainer poster gitulah, dan dia juga bisa bikin desain logo pastinya. Salah satu karyanya dalam pembuatan poster film adalah designing poster. Dia mengambil ini menggunakan teknik, dan dia juga masih menggunakan kayak manual pas saya mencari referensinya. Dan foto dalam ini diambil oleh fotografi yang bernama Bobby Solomon. Baik, selanjutnya ada Jackson Pollock. Jackson Pollock adalah seorang pelukis Amerika yang merupakan eksponen terkemuka abstrak ekspresionisme, sebuah gerakan seni yang
dicirikan oleh gerakan asosiatif bebas dalam cat yang terkadang disebut sebagai lukisan aksi. Salah satu karyanya adalah Number One atau yang bisa disebut Lavender Mitch. Lukisan ini merupakan lukisan ekspresionis abstrak yang berusaha menciptakan karya yang membangkitkan emosi murni dari yang melihatnya. Teknik lukisan tetes Pollock berperan penting dalam pengembangan lukisan aksi. Salah satu metode gaya ekspresionisnya abstrak. Jadi lukisan ini tuh abstrak. Mungkin dia juga ingin menyampaikan kelah kelah eh, kelah pengen menyampaikan apalah gitu yang dia tuangkan, tapi mungkin dia pengen karena mungkin rumit ya, jadi dia bikin lukisan aksi atau abstrak ini. Baik, selanjutnya contoh desain late modern style. Berikut ini adalah beberapa contoh-contohnya ya. Bisa kita ketahui ya dari desain poster ini emang mereka pakai font yang tebal dan emang sans serif dan apa ya dan non dekoratif dan kebanyakan memakai bentuk organik. Oke, selanjutnya dan simple. Jadi dan desain late modern style. Gaya modern ini dianggap berupaya untuk menciptakan gaya internasional yang berdasarkan dekorasi. Gaya modern ini dikembangkan oleh para seniman dan desainer yang berusaha untuk membuat bentuk seni yang sesuai dengan zaman modern. Modern awal memiliki prinsip yang bersifat idealis dan teoritis. Hal tersebut membuat karya mudah diakses, sederhana, menarik, dan jenaka. Karena hal tersebut, seniman dan desainer menggabungkan bentuk organik dan geometri sederhana. Tampilan desain grafis juga ini berubah menjadi fotografi, penggunaan font, dan printing. Di sana merasa bisa mengeksplorasi dan bereksperimen dengan perkembangan teknologi baru. Jadi seni dan desain late modern style ini dianggap untuk menciptakan gaya internasional yang emang mengikuti perkembangan zaman. Mungkin sebelum itu pada modern awal itu kan emang bersifat idealis dan teoritis. Mungkin para seniman dan di sini tuh harus mengikuti prinsip-prinsip tersebut yang emang mudah diakses. Mungkin itu juga merupakan awal titik jenuh kali ya. Makanya lahirnya late modern style ini. Baik, selanjutnya ada arsitektur late modern atau biasa dikenal juga dengan arsitektur neo modern. Sebenarnya untuk pengertian arsitektur late modern ini sama ya, sama pembahasannya di atas. Jadi saya langsung masuk aja ke ciri-ciri arsitektur neo modern. Yang pertama ada elektrisme. Elektrisme merupakan aliran arsitektur neo-modern yang karya-karyanya arsitektur mempunyai sebuah cita rasa bangunan yang baik. Setiap karya arsitektur yang dihasilkan menampilkan keindahan, keseriusan, dan berkesan monumentalis. Karya-karya arsitektur ini karya-karya arsitektur aliran ini menjadi 3 bagian utama, yaitu kepala, badan, dan kaki. Ketiga bagian bangunan berupa hierarki dari sesuatu bangunan dan sering pula disebut sebagai prinsip antropometrisasi. Berikut adalah bangunan dari arsitektur late modern. Saya tidak bisa jelaskan karena saya kurang mengerti tentang arsitektur. Ya, selanjutnya ada brutalisme. Aliran ini sangat menantang kesan-kesan yang ditimbulkan dalam karya-karya arsitektur modern yang
seperti kesan kaku dan menonton. Karena karya pada aliran ini lebih bersifat tertutup dengan struktur terkesan kuat meski mengambang menampilkan kesan berat bangunan. Ini adalah merupakan contoh-contoh dari karya brutalisme. Mungkin kalau dapat disimpulkan ya, ini dari pendapat pribadi saya, karena pasti dari temanya brutalisme, jadi emang konsep arsitektur ini brutal. Dan emang kalau lihat dari contoh elektrisme itu emang beda. Kalau elektrisme itu lebih kaku dan emang berstruktur ya. Mungkin ini juga berstruktur, tapi emang karena brutal, jadi emang kelihatan agak sedikit abstrak, tapi tetap ada keindahan atau estetikanya ya. Oke, selanjutnya. Ada high-tech. Arsitektur ini beraliran yang mengambil bentuk-bentuk dari karya-karya arsitektur modern untuk diekstrimkan melalui kecanggihan teknologi yang berkembang pada masa itu. Aliran arsitektur ini bisa menunjukkan suatu arsitektur teknologi canggih yang seolah-olah berkiblat ke arah arsitektur masa depan. Nah, ini merupakan contohnya. Mungkin kalau bisa dilihat, ini mungkin kalau bisa disimpulkan ini kayak pakai stainless ya. Jadi emang apa sih silver gitu. Dan mungkin kalau kita lebih kenal ini seperti pabrik. Nah, pabrik kan emang banyak pakai baja ya. Baja kan silver. Jadi kayak beginilah bentukannya. Oke, baik selanjutnya. Oke, ini merupakan beberapa sumber referensi yang saya ambil. Baik, sekian dari saya. Presentasi untuk tugas UAS sejarah desain. Jika ada kesalahan dalam presentasi ini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.